Ya, pemerintah Indonesia melanjutkan pembahasan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan pemerintah Jepang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan konsep kereta semi cepat Jakarta-Surabaya ini sudah dibahas untuk melakukan finalisasi dengan kajian kelayakan. Dan apabila proyek ini bisa berjalan dengan mulus, maka Jakarta-Surabaya bisa ditempuh kurang dari 6 jam. Pemerintah Indonesia melanjutkan pembahasan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan pemerintah Jepang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungannya ke Jepang menjelaskan bahwa saat ini konsep kereta semi cepat Jakarta-Surabaya sudah dibahas untuk melakukan finalisasi dengan kajian kelayakan atau feasibility study. Apabila proyek ini bisa berjalan dengan mulus, maka jarak Jakarta-Surabaya bisa ditempuh kurang dari 6 jam. Beberapa proyek strategis yang menjadi eh, pekerjaan bersama antara Indonesia dan Jepang, yaitu MRT, yang kedua adalah Patimban, yang ketiga adalah proyek Provingron, itu adalah pengujian kendaraan, dan yang keempat adalah kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya. Pemerintah telah membahas untuk mengerjakan proyek ini dan membaginya dengan 2 tahap. Tahap pertama akan lebih dahulu dilakukan di Jakarta-Semarang. Setelah itu baru akan dilanjutkan ke Semarang-Surabaya. Menhub memperkirakan kajian proyek tersebut akan berlangsung selama 1 tahun atau maksimal 2 tahun. Pemerintah juga akan mendalami persoalan manajemen jalur kereta api. Waktu pelaksanaannya akan berlangsung kurang lebih 2-4 tahun. Sementara itu, terkait dengan nilai investasi proyek ini, Menhub memastikan baru dapat diketahui setelah selesai dilakukan studi kelayakan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, RI gandeng Jepang bikin kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi, Mas Adit. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Mas. Amin. Salam sehat juga. Puji Baik. Tuhan. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai rencana setelah sebelumnya Jakarta-Bandung, kemudian sekarang akan dibikin lagi Jakarta-Surabaya. Tapi sebelum membahas ke arah sana, bagaimana update Anda terlebih dahulu, bagaimana juga dengan situasi dari perkeretaapian di Indonesia saat ini? Ya, Mas Prasetyo, terima kasih. Jadi sebetulnya boleh dibilang dengan adanya kereta api kecepatan tinggi atau yang disebut kereta cepat Jakarta-Bandung, ataupun nanti rencana menghadirkan kereta api kecepatan medium atau kereta api semi cepat Jakarta-Semarang-Surabaya ini, saya pikir menjadi salah satu paradigma baru di perkeretaapian Indonesia ya Mas, karena selama ini kan kecepatan kereta api di Indonesia adalah jenis kereta api kecepatan normal atau konvensional. Jadi memang di perkeretaapian Indonesia ini selama 5 tahun terakhir itu boleh dibilang ada beberapa paradigma baru. Pertama, membangun jalur perkeretaapian di luar Jawa, misalnya di Sumatera, Trans Sumatera mulai dibangun, dan juga di Sulawesi, misalnya dari Makassar ke Parepare juga mulai dibangun. Kemudian secara intens mengembangkan kereta api perkotaan, seperti ada MRT, ada LRT, ada KA Bandara. Kemudian juga beroperasinya operator-operator lain selain PT Kereta Api Indonesia dan anak usahanya, sehingga ada paradigma baru operator-operator perkeretaapian yang baru misalnya. Dan kemudian juga kita melihat adanya suatu integrasi antar moda transportasi dengan pembentukan moda integrasi transportasi Jabodetabek misalnya, itu juga menunjukkan bahwa ada paradigma baru untuk tidak sekedar pola operasi perkeretaapian secara tunggal, tapi sudah dioperasikan dengan perkeretaapian yang lain. Jadi itu boleh saya gambarkan adalah paradigma-paradigma baru yang selama 5 tahun ini memang menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk mulai mengembangkan perkeretaapian, walaupun dengan segala catatan dan kendala yang memang menjadi suatu catatan yang harus tidak boleh terulang dan harus dievaluasi terus-menerus. Begitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat urgensi dari pembangunan kereta medium dengan kecepatan seperti yang Anda sampaikan tadi begitu, ini
lebih tepatkah saat ini? Sementara di sisi lain kita kan masih hangat nih perbincangan mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung begitu. Kenapa tidak yang kereta cepatnya Jakarta-Surabaya yang mungkin mediumnya yang Jakarta-Bandung? Atau sebenarnya ada pertimbangan lain ini, Mas Adit? Sebetulnya Mas, kalau kita merujuk kepada rencana induk perkeretaapian nasional 2030 ya Mas Pras, yang memang disusun oleh Kementerian Perhubungan ya Dirjen Perkeretaapian, itu sebetulnya yang sudah lebih dulu ada itu sebetulnya adalah rencana untuk menghadirkan kereta api kecepatan tinggi. Sebetulnya kalau di Undang-Undang Perkeretaapian itu sebutannya sih kereta api kecepatan normal dan kereta api kecepatan tinggi ya, tapi mungkin Oke, untuk lebih mudah kan disebutnya kereta cepat. iya. Nah, kereta api cepat yang diproyeksikan itu sebetulnya adalah Jakarta-Surabaya, Mas. Ya Baik. sekitar 800-an, 780 km sekian lah. Yang menurut saya memang itu lebih relevan dibandingkan membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung yang kemudian kan hadir belakangan tapi direalisasikan lebih dahulu, walaupun ya sekarang masih banyak kendala ya Mas untuk mewujudkannya. Nah, saya kembali lagi ke kereta api cepat Jakarta-Surabaya yang kemudian sekarang diadopsi menjadi rencananya adalah kereta api kecepatan medium yang mungkin nanti kecepatannya mungkin masih di bawah 200 km per jam atau 160 km per jam. Nah, menurut saya Mas Pras itu lebih relevan dengan keberadaan atau support dari kereta api cepat itu sendiri karena menghubungkan Jakarta Surabaya yang juga adalah dua kota utama di Pulau Jawa maupun di Indonesia, kota pertama terbesar dan kedua terbesar di Indonesia, dan Iya. selain itu juga bisa menumbuhkan perekonomian di lintasan pantai utara Pulau Jawa di kota-kota yang dilintasi seperti Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan Semarang. Nah, kemudian dengan karakteristik panjang lintasan sekitar 800 km itu sebetulnya lebih bisa mensupport kereta api yang kecepatan tinggi ataupun kereta api kecepatan medium karena nanti Oke. kereta apinya jauh lebih bisa mencapai kecepatan maksimum ketimbang di kereta api cepat Jakarta Bandung nanti yang hanya 140 kilo dengan 4 stasiun. Nah, itu sebetulnya harapannya nanti bisa menghadirkan alternatif transportasi baru yang bisa menjadi pilihan masyarakat untuk berkompetisi misalnya dengan transportasi udara karena menghadirkan pilihan waktu yang menurut saya lebih kompetitif. Tinggal nanti masalah penetapan price-nya yang mungkin Iya. akan menjadi pertimbangan juga kalau tarifnya head to Oke. head dengan pesawat mana yang kira-kira lebih dipilih. Kira-kira seperti itu sih Mas Pras. Iya, apakah karena memang tadi, tarif nih yang nanti akan menjadi beban berikutnya sehingga dipilih yang kecepatannya medium. Mungkin kalau misalnya dengan kecepatan yang tinggi, teknologinya juga akan lebih tinggi lagi, kemudian mungkin, jarak antar stasiunnya tidak sebanyak seperti yang saat ini tersedia, Mas Adit, kalau kita memang Ya Mas. menggunakan, teknologi kecepatan, tinggi tadi. Ya saya pikir kecepatan kereta medium yang dipilih ya saya rasa memang ada dua pertimbangan utama. Pertimbangan pertama ya mungkin masalah, saya pikir masalah biaya dulu ya Mas, karena kereta Oke, api kecepatan tinggi kan biayanya besar. Kita melihat kemarin kereta api kecepatan tinggi, kereta cepat Jakarta Bandung juga mengalami pembengkakan biaya Mas ya. Kemudian yang tadinya tidak iya. didukung oleh APBN kemudian harus mulai didukung oleh Mmm, APBN juga iya. melalui penyertaan modal maupun mungkin nantinya untuk menutup pembengkakan yang sudah atau akan mungkin masih potensial terjadi. Sementara kalau kereta api Jakarta Surabaya mau tidak mau kan jarak kilometernya kan mungkin sampai 4 sampai 5 kali lipat Jakarta Bandung ya Mas, sehingga biayanya pasti juga akan jauh lebih besar, apalagi ini pasti arahnya mulai akan dominan dulu di APBN untuk mensupportnya, sehingga sebetulnya Mas ke pembicaraan dengan Jepang itu kan sebetulnya bukan baru saat ini ya Mas ya, Iya. tapi kan sudah dilakukan 2 atau 3 tahun yang silam untuk mewujudkan kereta api kecepatan medium ini. Memang salah satu kendalanya waktu itu belum sepakat mengenai besaran biayanya karena besaran biayanya yang diusulkan oleh Jepang masih jauh yang dibudgetkan oleh pemerintah RI. Selain itu juga mengenai kandungan lokal dan proses alih teknologi itu yang belum disepakati. Nah, saya Oke. tidak tahu apakah kemarin dengan Pak Menhub kunjungan ke Jepang itu hal-hal seperti itu sudah mulai bisa disepakati sehingga bisa bergulir lebih lanjut. Sehingga saya pikir memang dengan menghadirkan kereta api kecepatan medium atau bukan kereta api kecepatan tinggi, saya pikir dengan perhentian-perhentian yang cukup banyak ya misalnya di Cirebon, Pekalongan, Iya. Tegal, Semarang, yaitu mungkin karakteristiknya selain masalah biaya tadi ya
saya kira pertimbangan memilih kereta api kecepatan medium sih mungkin masih lebih kompetitif Iya. juga, terutama dari sisi biaya. Karena kalau kita bandingkan Oke. dengan pesawat terbang misalnya ya Mas Pras, pesawat terbang kan misalnya salah satu handicapnya transportasi udara itu Bandara Juanda maupun Bandara Soekarno-Hatta kan tidak terletak di pusat kota, sehingga misalnya nanti kalau kereta apinya misalnya dari Jakartanya di Manggarai atau Surabayanya dari Surabaya Pasar Turi itu kan langsung di pusat-pusat kota, sehingga Betul. misalnya mengurangi waktu. Kalau pesawat harus Iya. check-in, harus naruh bagasi, Oke. Mas Adit. perjalanan panjang ke bandara. Nah itu mungkin Iya. ada nilai kompetitifnya meskipun bukan kereta kecepatan tinggi kira-kira. Berikut ini kami sampaikan ada 4 proyek infrastruktur transportasi. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini yang digadang-gadang juga bisa menjadi salah satu booster untuk mendorong aktivitas perekonomian, pemerataan pembangunan juga ada di wilayah yang tersebar ya. Ada MRT Jakarta, kemudian Pelabuhan Patimban, Proving Ground juga menjadi fokus, kemudian kereta semi cepat Jakarta Surabaya. Itu dia terkait dengan beberapa proyek infrastruktur ya dari bidang transportasi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dari MTI. Ya, Mas Adit, kalau kita sempat tertunda bicara mengenai proyek pembangunan kereta medium ya, kalau kita lihat ini kecepatannya medium. Ini dari sisi semi cepat atau medium. Ini dari sisi teknis, apakah akan menggunakan rel existing ataukah better kita membangun jalur baru yang mana juga akan ada biaya yang lebih besar lagi karena ada pembebasan lahan, kemudian juga penggunaan teknologi, tentu juga perlu ada feasibility studies juga yang lebih komprehensif ini, Mas Adit, silakan. Ya Mas, itu kan memang ada beberapa alternatif yang jadinya. Pertama, kalau menggunakan existing track atau jalur yang ada ya otomatis anggapannya biayanya lebih murah ya Mas ya. Oke. Tapi kan existing track itu punya kendala. Pertama ya dari sisi banyak lengkungan-lengkungan yang mungkin tidak bisa dilintasi oleh kereta api dengan kecepatan medium atau semi cepat ini kan kecepatannya bisa sampai 200 atau setidaknya 160-180 km per jam. Tanjakan dan turunannya juga harus disesuaikan, lengkungan-lengkungannya juga harus disesuaikan. Kemudian lebar relnya juga apakah bisa menggunakan lebar rel 1067 ataukah memang harus di-upgrade menjadi 1435 yang lebih lebar untuk mensupport kecepatan kereta api kecepatan medium atau semi cepat ini. Kemudian juga faktor perlintasan sebidang, kan sekarang masih banyak perlintasan yang sebidang antara jalan raya dengan jalur rel yang juga salah satu karakteristiknya kan kereta api kecepatan medium ini jalurnya harus steril yang bebas dari perlintasan sebidang, Mas. Betul. Itu satu hal kalau existing. Tapi kalau pilihannya adalah realignment atau membangun jalur baru, itu jauh lebih ideal. Dari sisi memang nanti jalurnya bisa disesuaikan dengan karakteristik kereta api kecepatan medium. Tetapi hambatannya adalah satu, berarti akan ada pengadaan lahan atau biaya lagi untuk pengadaan lahan, Mas. Apakah akan dibangun persisian di jalurnya existing atau membangun yang baru? Bagaimana nanti di perkotaan? Berarti kan harus dibangun mungkin elevated atau layang. Itu nanti juga biayanya bisa menambah komponen biayanya. Kemudian juga harus steril, berarti harus menghapuskan perlintasan-perlintasan sebidang itu, Mas, misalnya seperti itu. Kalau menghapuskan perlintasan sebidang, kalau dibangun layang oke, tapi apa layang semua dari Jakarta sampai Surabaya kan tidak, ya pasti akan ada yang at grade atau di permukaan tanah, berarti kan harus menghapuskan baik perlintasan liar maupun perlintasan resmi yang dijaga maupun tidak dijaga itu supaya kecepatan kereta apinya tidak saling mengganggu dengan transportasi jalan raya dan untuk meningkatkan keselamatan dan meningkatkan mempersingkat waktu tempuh misalnya. Nah, ini akan ada constraint ke arah kendala pengadaan lahan maupun biaya yang pasti lebih tinggi, Mas. Disesuaikan juga dengan pengadaan lahannya. Nah, itu kira-kira dua hal yang menurut saya nanti perlu dipertimbangkan. Tapi menurut saya yang paling penting, Mas, kita berkaca pada kereta api kecepatan tinggi atau kereta api cepat Jakarta-Bandung ya, Mas Pras, yang menurut saya sejak awalnya tuh dihadirkan dengan cukup serba instan, kejar tayang, dengan tanpa landasan kajian yang cukup memadai, sehingga mungkin di awalnya terlihat ingin cepat, tapi di belakangnya pun juga dalam tanda kutip ya banyak
problem maupun kendala yang harus dihadapi. Nah, mari kita berkaca juga supaya nanti di kereta api kecepatan medium ini yang memang disupport oleh sebagian besar oleh APBN kalau memang rencananya seperti itu, mari lebih prudent ya Mas ya, lebih prudent dan juga lebih sesuai dengan kajian-kajian yang jauh lebih matang, analisa dampak lingkungannya, sosial ekonominya, bisnis plan-nya, itu semuanya. Mari kita tidak mengulangi apa yang sudah terjadi di kereta cepat dengan pengerjaan konstruksi yang terburu-buru, juga banyak kendala-kendala, dampak-dampak yang terjadi juga. Kira-kira begitu Mas Pras Baik. soal terkait teknisnya. Lantas dengan upaya pemerintah yang melanjutkan kembali begitu kerjasama dengan pihak Jepang ini apakah menjadi suatu pilihan yang tepat? Mengingat Jepang sudah cukup berpengalaman dalam melaksanakan proyek-proyek kereta cepat, bahkan hampir dikatakan dari sisi tingkat kecelakaan dan lain-lainnya itu apakah ini bisa menjadi salah satu pegangan juga bahwa di sana tidak terlalu seringlah kecelakaan terkait dengan melibatkan kereta cepat, Mas Adit? Atau ada data lain yang bisa Anda sampaikan? Saya pikir itu sudah menjadi salah satu pilihan yang baik ya Mas ya, kalau misalnya memang pilihannya adalah Jepang ya, karena dari sisi teknologi kereta api cepat maupun teknologi kereta api perkotaan kan mereka memang maksudnya memang kompeten di situ. Dan yang kedua adalah dari kita melihat contoh MRT lah, teknologinya juga dari Jepang, proyek konstruksi pembangunannya dan operasionalnya juga saya melihat smooth juga lah Mas, jadi seperti itu. Kemudian teknologi keselamatan yang dihadirkan kan juga tadi Mas Pras sampaikan juga oke ya Mas ya. Cuman saya ini menitik beratkan terutama adalah dalam hal alih teknologi dan juga dalam hal nanti bagaimana anak bangsa sendiri itu terlibatnya memang cukup dalam dan nantinya memang secara bertahap tidak lagi mengandalkan dari Jepang, tapi sudah semuanya bisa dioperasikan oleh anak bangsa sendiri termasuk dengan komponen-komponen dan kandungan lokalnya. Soalnya nanti kan pertanyaannya nanti sarananya berarti dari Jepang kan gitu, seperti itu ya. Nanti apakah suatu saat kita nanti juga bisa memproduksi kereta yang sama, berarti kan harus ada alih teknologi dengan Inka Mas, seperti itu. Tapi biasanya kalau kita bekerja sama dengan negara lain terkait dengan proyek-proyek strategis, biasanya ada ahli teknologi, ada keterlibatan anak bangsa kita juga dalam proses produksinya begitu, Mas Adit. Apakah ini juga dibuka pintunya oleh Jepang nih kalau berdasarkan kerjasama sebelumnya? Harusnya begitu ya Mas, harusnya begitu, karena kalau kita melihat di MRT sekalipun kan juga keterlibatan anak bangsanya juga sudah mulai, tapi ya MRT-nya masih MRT dari Jepang ya, yang menurut saya nantinya saya pikir Inka juga akan harus ke arah situ juga. Tapi mungkin menjadi suatu catatannya begini sih Mas, kemarin kalau dari kereta cepat Indonesia China itu salah satu masukan dari tim KCIC itu adalah alih teknologinya maupun sharing mengenai knowledge-nya itu memang mereka bilang sangat smooth kalau dari pihak China, yang mungkin maksudnya pihak dari Jepang juga harus bisa melakukan hal yang lebih atau yang setidaknya sama dengan yang dilakukan oleh China kalau memang catatannya memang alih teknologinya dari kereta api cepat kemarin menurut teman-teman di KCIC berlangsung dengan baik kan, seperti itu. Jadi saya pikir tidak masalah bahwa pilihannya adalah kerjasamanya ada Jepang, itu tadi tinggal bagaimana menyeimbangkan dengan kalau kita punya budget segini, bagaimana nanti Jepang bisa menyesuaikan dengan budget yang ada, bagaimana nanti alih teknologinya, bagaimana nanti keterlibatan anak bangsanya, bagaimana nanti kandungan lokal yang digunakan. Nah itu sih saya pikir isu-isunya lebih ke situ Mas, dibanding kepada teknologinya ataupun operasional itu sendiri, karena memang kan Jepang sudah berkompeten di situ. Berikut ini kembali kami akan sampaikan infografik terkait dengan komparasi ya transportasi melalui sejumlah moda transportasi. Kita lihat untuk kereta api ini Argo Bromo Anggrek seperti yang bisa Anda saksikan, ini kecepatan sekitar 90 km per jam, waktu tempuhnya sekitar 9 jam perjalanan dari Jakarta Surabaya. Sementara untuk kereta semi cepat ataupun medium tadi 160 km per jam dengan waktu tempuh kurang dari 5 jam. Sementara untuk pesawat terbang kecepatannya rata-rata 750 km per jam, waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Ini yang kita coba komparasikan ini bersama dengan Mas Aditya Dwi Laksana. Baik Mas Adit, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan memang dengan kecepatan medium tadi kurang dari 6 jam. Sementara pesawat memang lebih cepat lagi. Tapi kalau kita lihat dengan proses dari
harus check-in, perjalanan menuju bandara. Anda melihat kompetisinya akan seperti apa apabila proyek ini terlaksana, Mas Adit? Nah, saya pikir transportasi kereta api ini harus cukup kompetitif juga dengan pesawat, walaupun pilihannya adalah kereta api kecepatan medium, bukan kereta api kecepatan tinggi, sehingga nanti diharapkan tarifnya juga tarif yang lebih reasonable, Oke, karena kalau kita bandingkan kan pasti harus tarifnya jauh di bawah kereta api kecepatan tinggi misalnya. Waktu tempuh, ya kalau bandara di Juanda di Surabaya setidaknya 1 jam dari pusat kota, bahkan lebih. oke. Bandara Soekarno-Hatta bisa 1 jam, 1,5 jam dari pusat kota, Hmm, bisa lebih. Kemudian ada waktu tunggu check-in untuk bagasi semuanya. Kalau di total pusat kota ini Gambir dilawan Surabaya Gubeng atau Surabaya Pasar Turi, oke. waktu tempuh ya bisa 1 jam di 1,5 jam menuju Juanda, atau 1 jam menuju Juanda tambah 1 jam 1,5 jam menuju Soekarno Hatta, itu Iya. sudah bisa 2 jam atau 3 jam Mas, tambah Hmm. 1 jam waktu tunggu 4 jam gitu ya. Iya, Nah, itu iya, iya. artinya sebetulnya ya dari sisi itu cukup kompetitif, sementara langsung menghubungkan antara stasiun. Nah, saya ini mau Iya, iya. berasumsi bahwa Manggarai yang digunakan, Mas. Karena kan Oke. Manggarai itu stasiun sentral kan gitu ya. Betul, sekarang sudah cukup besar sekali, sudah Ini terintegrasi. kan berandai-andai kan, ini masih 5 tahun, 6 tahun misalnya ya, Betul, masih iya, iya, iya. waktu. Nah, artinya nanti sampai Surabaya Pasar Turi atau stasiun sentralnya Surabaya itu Surabaya Gubeng, itu langsung di pusat kota, Mas. Iya, Dengan catatan tarifnya tadi merupakan tarif yang kompetitif juga, dengan 5,5 jam misalnya ya, lima oke, setengah jam pesawat tadi, total bisa 4 jam atau 5 jam, ya baik. sebenarnya jadi sama kan Mas, kan Iya, gitu loh. oke. Nah, Tapi sekarang mari kita melihat hmm, tarifnya kan begitu. yes, tinggal tarifnya nanti akan disesuaikan. Dan kalau kita Nah, lihat dari sisi investasinya, ini lebih menjadi, daya tarik tersendiri tidak kalau kita lihat dengan rutenya Jakarta-Surabaya begitu, dengan rentang yang lebih harusnya jauh? iya Mas, karena ini kan nggak hanya menghubungkan Jakarta dan Surabaya, tetapi para pengguna di Cirebon, Iya, di Semarang, di Pekalongan, misalnya Tegal, itu juga bisa menggunakan KKM ya, kereta kecepatan medium ini ya, KSC atau oke. kereta semi cepat ini, sehingga nanti pilihannya adalah kalau pesawat terbang, nah itu jelas tidak memberikan gerak perekonomian atau pertumbuhan di wilayah yang dilintasi, Mas. Tapi kalau Oke. kereta api kecepatan medium itu ya setidaknya dengan waktu tempuh yang lebih cepat, itu nanti pertumbuhan perekonomiannya bisa geser, nggak hanya terpusat di Jakarta, Surabaya, tapi bisa di kota-kota di pantai utara, di lintas utara Pulau Jawa itu. Kembali ke masalah investasi, nah Iya, investasinya pasti akan tinggi kalau membangunnya adalah realignment ya Mas ya. iya, Nah, oke. makanya kenapa kok masuk ke Ripnas itu salah satunya ya supaya APBN kan berperan. Ini masalahnya lagi, mari kita bandingkan dengan kereta api kecepatan tinggi yang tadinya di-declare business to business murni, Oke. di-declare lagi tanpa APBN. Tapi ternyata kan selama yang terlibat adalah masih BUMN, ya pasti kalau ada apa-apa ya pasti pemerintah akan turun tangan kan. Kalau Yes. turun tangannya ya pasti pakai APBN kan, akhirnya dideklar juga pakai APBN. Nah, mari kita sejak awal itu terbuka saja Mas, apakah ini akan menggunakan full APBN, Oke. apakah nanti akan ada instrumen pendanaan yang lain, misalnya pinjaman, misalnya dari JICA seperti MRT gitu ya, seperti itu, atau ada instrumen lain seperti obligasi Mas. Oke. Nah, artinya atau swasta akan bisa masuk dengan konsep KPBU, kerjasama badan Badan usaha ya, usaha, iya. pemerintah dan badan usaha. Tapi swasta kalau mau masuk kan pasti menghitung return on investment-nya dulu, menghitung Betul. proyeksi keuntungannya ke depan. Nah, gimana proyeksi keuntungannya? Kembali lagi Mas, seberapa jauh nanti satu itu bisa berkompetisi dengan kereta api, dengan moda transportasi lain ya, seperti Oke. pesawat maupun jalan tol ya Mas. Jalan tol Hmm, itu juga kompetisi juga, karena kan sekarang kita bisa bermobil dengan mudah dari Jakarta ke Surabaya, betul. walaupun waktu tempuhnya masih lebih panjang. Iya, Plus juga pasti investor juga akan melihat membandlingnya nggak hanya dengan sisi transportasinya Mas, tapi dia bisa dengan pergerakan perekonomian di lintas utara Pulau Jawa, maka dia bisa mengembangkan sektor-sektor komersial dan properti misalnya Mas di iya, betul. lintas utara Pulau Jawa, dan itu mungkin akan lebih menarik ketimbang hanya kereta apinya itu sendiri gitu Mas. Maksudnya dia pasti Iya, bisa membandingnya dengan membangun apartemen atau membangun komersial area di Cirebon, karena waktu tempuh Jakarta Cirebon misalnya yang tadinya 3 jam sekarang cukup 1 jam, 1,5 jam gitu loh Mas, kira-kira betul.
Baik. itu. Nah itu sih Mas yang perlu dipertimbangkan. Kita jangan Iya, iya. mengulang hal yang sama yang di kereta cepat. Berarti bisnis plan-nya harus jelas dari awal begitu dan terinfo ke masyarakat bahwa nanti penggunaan dananya apakah sebagian besar dari APBN kemudian akan disupport dari pihak swasta atau tidak begitu. Sehingga memang nanti orang sudah tahu nih, masyarakat sudah tahu bahwa nanti memang ada dana APBN yang digunakan untuk proses pembangunannya di awal misalnya begitu ya Mas Adit. Yang penting konsisten lah Mas, dari awal itu transparan, terbuka, bagaimana Oke. nanti mekanisme pendanaannya sehingga ya masyarakat bisa ikut mengawalnya supaya tepat manfaat, tepat sasaran, optimal kan gitu ya Mas kira. Baik, nah lantas kalau kita lihat, Anda melihat pergerakan dari sektor perkeretaapian ini, Anda optimis tidak dengan kondisi yang ada saat ini proyek-proyek tersebut bisa segera tuntas, misalnya yang tidak jauh-jauh tadi Jakarta-Bandung? Jakarta Bandung ini kan menyelesaikan konstruksi itu satu tantangan ya Mas. Tapi tantangan berikutnya yang tidak kalah menantang itu adalah ketika operasional. Bagaimana kompetisi Jakarta Bandung itu jauh lebih kompet daripada Jakarta Surabaya Mas. Karena dengan jarak hanya 140 km itu saja Ya, masalahnya kereta api kecepatan tinggi hanya berhenti di stasiun Padalarang yang masih harus oke. estafet lagi dengan kereta api konvensional ke kota Bandung misalnya. Dari Halim masih harus estafet lagi untuk menuju ke pusat kota. Itu kan juga suatu handicap Mas, keterbatasan. Jadi maksud Oke. saya optimisme boleh, kita harus tetap mengawal supaya tepat manfaat, tepat sasaran. Tapi mau tidak mau, Ya. mari kita istilahnya mendefine lagi dengan handicap-handicap yang ada itu apa yang kemudian bisa dikembangkan untuk kereta api kecepatan Oke. tinggi ini. Karena sebenarnya kalau hanya Jakarta Bandung saja menurut saya tidak optimal ya Mas, kereta api kecepatan tinggi. Itu juga sebetulnya sudah selayaknya kemudian di-extend untuk jarak yang lebih jauh. Karena di luar negeri pun kereta api kecepatan tinggi kan jaraknya memang jarak-jarak yang cukup jauh ya Mas ya, 500 km ke Oke. atas Iya, iya. misalnya dari Seoul ke Busan misalnya seperti itu. Itu kan Baik. memang untuk gerakan. Nah itu yang menurut saya tantangan ke depannya. Baik Mas Jadi Adit. tolong jangan diberikan tenggat waktu kejar tayang yang Oh. seperti kereta api cepat lah kira-kira Oke, yang seperti itu. penting bisnis plan kemudian time schedule-nya juga harus jelas begitu. Transparansi kemudian konsisten yang paling utama seperti yang Anda sampaikan tadi. Baik Mas Adit, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan Terima untuk kasih Mas pemirsa Prasetyo. IHD External. Semoga sektor perkeretaapian di Indonesia juga semakin membaik dari sisi Amin. pelayanan dan juga kinerjanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih Mas Salam Prasetyo. sehat Salam Mas. sehat. Ya. Selalu. Pagi.